Assalamualaikum Pak Desno. Waalaikumsalam Pak Waji. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Mohon izin Pak Desno ini melakukan sedikit wawancara karena selaku kepala sekolah Pak SD Pondok Putra 1. ingin ada hal yang pasti pernah dilakukan khususnya dalam pengambilan keputusan. Mohon izin satu Insya Allah ya saya baik, Pak Desno, yang pertama mungkin pastilah kepala sekolah yang pertama apalagi masa pertama pernah menemui permasalahan yang mungkin dilematis, mengandung kebenaran semua tapi harus diluruskan. Pernah mengalami itu belum? Selama saya jadi kepala sekolah beberapa kali memang kita mengalami masalah itu pasti masalah kesehatan itu pasti. Memang ada dua klasifikasi permasalahan. Ini tentu harus kita bedakan. Cara membedakannya itu tentu dengan melihat definisinya. Ya. Jika pilihan yang harus kita ambil itu yang satu benar, kemudian yang satu salah, itu berarti klasifikasinya masuk ke rujukan moral. Tetapi kalau pilihannya itu yang satu benar, yang kedua juga benar, maka itu klasifikasinya masuk ke itu Pak. Baik Pak Desno, berarti di sekolah itu pasti ya? Iya pasti ya. Terus respon Pak Desno dalam proses pengambilan keputusan jika menemui hal semacam bisa diceritakan? Ya, terutama yang dilematika ya. Kalau yang rujukan moral kan mudah, kita sudah ada pilihan kan, kita pasti pilih yang benar ya. Tapi kalau yang dilematika ini memang agak iya kan, dua-duanya benar dan kita harus mengambil yang terbaik begitu. Tentu untuk memutuskan pilihan yang tepat, beberapa hal harus kita pertimbangkan. Misalnya sejauh mana dampak negatif dari keputusan kita bersama dengan hal merugikan orang lain. Ya, apakah keputusan kita ini merugikan orang lain? Kemudian adakah aturan atau rambu-rambu yang bisa kita sepakati? Yang sejauh mana dampak jangka panjang maupun jangka pendek keputusan. Nah, tentu dalam pengambilan ini saya tidak bisa sendiri bahwa di sekolah saya juga teman-teman, kemudian kita juga minta pendapat dari komite, minta saran dari yang selama ini Baik Pak Desno, ya, untuk menurut Pak Desno ini ada yang paling jarak efektif ya kita menaklukkan hal yang dilematis dan moral yang dapat dilakukan perasaannya yang pertama tentu kita analisa dulu permasalahannya untuk menentukan apakah itu rujukan moral atau dilematika. Kemudian yang kedua kita analisa siapa saja yang terlibat dan dapat terlibatkan. Kemudian yang selanjutnya kita kumpulkan fakta-fakta pendukung yang menyebabkan kasus itu terjadi. Kalau di SD kan kasus-kasus yang sering terjadi itu kan ketika kita mau lulusan, ketika kita mau kenaikan kelas. Berarti itu termasuk ke dalam dilema etika. Maka saya akan berusaha menerapkan dengan beberapa langkah pengetahuan yang sudah saya pelajari dan saya ketahui. Kalau sesuai pengetahuan saya ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Tapi biasanya ada faktor utama yang mana saya sudah bisa mengambil keputusan. Ketika saya sudah mempunyai fakta-fakta yang relevan, bukti-bukti yang kuat, nah di sini saya biasanya sudah bisa menentukan keputusan dari kasus dilema etika yang terjadi. Jadi tidak semuanya langkah itu
selesai saya lakukan, mungkin hanya pada langkah-langkah tertentu, terutama di faktor-faktor utama dalam penemuan fakta. Itu menjadi faktor utama sebagai kunci saya dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika. Karena dengan fakta yang saya temukan bisa mempengaruhi keputusan, ataupun saya harus lebih lanjut menggunakan langkah-langkah yang lainnya. Menurut saya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya pada kasus dilema etika ya tadi yang sudah saya sampaikan, di faktor utamanya bagaimana kita bisa menemukan fakta-fakta yang relevan untuk memecahkan kasus-kasus yang terjadi. Itu jadi menurut saya paling efektif dalam menentukan sebuah keputusan dilema etika. Tantangannya apa ya? Yang menjadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya ini dalam saya mencari fakta-fakta yang relevan sesuai dari kasus yang terjadi. Karena dari fakta-fakta yang nanti saya temukan akan sangat mempengaruhi keputusan yang akan saya ambil atau langkah-langkah yang akan saya ambil berikutnya. Jadi ini menjadi tantangan saya, bagaimana sih menemukan fakta-fakta yang relevan dalam kasus-kasus dilema etika.